Untuk rumus kesebangunan, kakak ulang lagi sedikit, kita harus membuktikan sudut-sudut yang memiliki besar yang sama. Kemudian membuat perbandingannya dan melihat urutan dari sudutnya. Nah, ini adalah bentuk pertama yang sering keluar. Jadi ada bentuk segitiga siku-siku dan ada ininya lagi. Di kelas 8 sebenarnya kita sudah ketemu bentuk ini ketika kita belajar tentang rumus air mancur pada Pitagoras. Tapi di sini kita akan menggunakan kesebangunan, ya. Nah, di sini ada 2 buah segitiga, ya, ada 3 buah segitiga sebetulnya. Kita punya segitiga ABD yang besar, kita punya segitiga ACD yang besar, yang kecil atas. Kita juga punya segitiga ACB, ya. Sebetulnya ketiga segitiga ini adalah sebangun, cuma kita mesti bisa membuktikan kenapa mereka sebangun. Nah, di sini tidak dikasih tahu sudutnya. Kalau di video sebelumnya kita dikasih tahu sudutnya, misalnya 40 derajat atau 30 derajat atau berapa. Di sini nggak dikasih tahu. Maka kakak akan menganggap yang di sebelah sini itu adalah alfa, ya. Si alfa, atau mungkin kita pakai bintang ya biar gampang. Nah, kemudian di sini siku-siku, ya. Maka yang di sebelah sini nih kakak punya suatu sudut itu adalah, nah, ini 180 dikurang 90 derajat ya, dikurang siku-siku dikurang si bintang, atau nih 90 derajat dikurang bintang. Anggaplah dia si sudut titik. Nah, sudut titik itu segitiga yang bagian atas. Karena kita lihat segitiga besar nih, segitiga ABD. Kalau kita lihat segitiga ABD yang besar, nah di sini siku-siku, ya. Di sini kita punya sudut bintang juga sama. Nah, kemudian di sini, nah maka kalau kita lihat polanya siku-siku bintang, maka di sini pasti si sudut bulat nih, ya. Sudut bulat. Dapat dari mana nih? Karena ini dapat dari 180 dikurang 90 yang ini. Ya, 90 derajat yang ini dikurang bintang yang ini, karena kita mau melihat segitiga ABD yang besar, ya, dikurang bintang, maka kita punya 90 dikurang bintang sama nih ya. Kalau kita melihat polanya di sini titik, di sini siku-siku, maka yang di sini, nah ini kemungkinan adalah sudut yang bintang, gitu ya. Nah, nanti tergantung soal nih, kita mau melihat segitiga yang mana. Misalnya kakak mau lihat segitiga, yang kecilnya ini deh, ACD. ACD. Yang di sini kakak mau lihat segitiga, nah jangan ABD ya. Kita lihat ACD. ACD itu ACD atau titik siku-siku bintang. Maka ketika kita melihat segitiga ABD yang besar, ya, kita juga melihat yang pola yang sama. Titik dulu, yaitu berarti B. Kemudian siku-siku berarti dia A. Kemudian baru bintang yang terakhir itu berarti adalah D. Ya. Nah, baru kita bisa membuat perbandingannya ya. Kalau ini sudah sama, ini si sudut B-nya ini adalah sudut titik. Ini sudut A-nya adalah sudut siku-siku ya. Si D-nya adalah sudut bintang ya. Maka kita punya BA, tinggal pilih BA itu sama dengan AC ya. Terus BD per AD, kemudian AD juga, nah kebetulan sama per CD, ya, CD. Ini adalah rumusnya, ya. Tapi rumus ini sekali lagi bukan rumus yang menjadi patokan. Kenapa? Karena di setiap soal kita harus bisa melihat segitiga mana yang dipakai, kemudian membuktikan mereka sebangun, baru kita bisa membentuk rumusnya. Jadi rumus ini bukan patokan, harus dihafal nih, jangan ya. Yang dihafal adalah langkah-langkahnya. Kita coba aja. Di sini kakak punya AD 12 cm. Kemudian punya BD. BD itu berarti dari atas sampai bawah ya. Itu adalah 15 cm. Nah, kemudian kita disuruh menghitung AC-nya berapa, CD-nya berapa, dan juga BC-nya berapa. Di sini seolah-olah kita hanya punya 2, tapi sebetulnya kita punya 3. Satu lagi siapa kak? Satu lagi ini nih. Nah nih ya. Satu lagi adalah dia nih. AB ini bisa kita cari pakai Pitagoras ya. Dimana AB kuadrat itu sama dengan BD kuadrat dikurang AD kuadrat. Ya, sehingga ini adalah 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 225 dikurang 144. Ternyata AB
kuadratnya adalah 81, sehingga AB-nya adalah 9. Nah, ini adalah 9. Oke, ini 9, 12, dan 15. Kita mau menghitung AC, BC, dan juga DC, gitu ya. Mau pakai yang mana nih? Gitu ya, mau pakai segitiga apa? Kalau kakak lihat di sini, kita akan memilih, kalau kakak ya, akan memilih segitiga ABD. Kenapa sih segitiga ABD? Karena dia semuanya tahu nih, semua sisinya. Kakak akan coba apakah dia sebangun itu tanda segini ya. Dari video-video sebelumnya kakak belum pernah mengucapkan apa sih artinya. Dengan segitiga ABC ya. Nah, tapi ini belum urutan nih. Kita harus membuktikan. Misalnya kakak bilang sudut B itu pasti sama dengan sudut B ya. Ya, karena dia sama-sama di sini nih. Ya. Sama-sama. Kalau kalian disuruh membuktikan, ini ditulisnya berhimpit. Nah, berhimpit. Kemudian kakak punya sudut A. Nah, sudut A itu sama dengan sudut C. Kenapa? Karena dia 90 derajat. Jelas ya. Nah, yang terakhir, ini pasti sudut D itu sama dengan sudut C ya. Ini adalah 180 dikurang 90 dikurang yang berhimpit. Nah, dikurang yang berhimpit. Oke. Nah, berarti sekarang ini akan kita ubah nih. Sekarang kakak punya segitiga ABD. Kalau kita mau pakai ABD, atau kita pakai ini nih. Segitiga, diikutin aja nih. BAD sebangun sama. Nah, ini seharusnya A ya, yang belum tadi A. BCA. Sebangun dengan segitiga BCA. Kemudian kita tinggal bikin perbandingan ini. Berarti BA dibanding BC ya sama dengan BD dibanding BA. BD dibanding BA sama dengan AD dibanding CA. Ya, jangan lupa ya, yang atas ini selalu mengacu pada ini, yang bawah ini selalu mengacu pada segitiga BCA. Tidak boleh kebalik-balik. Kalau kebalik-balik nanti salah. Nah, kalau sudah, kita coba lihat ya. Apa sih yang kita punya? Kita punya AD. AD itu 9. Kita punya AC, kita tidak punya. CA itu AC. Kita punya BD. BD itu adalah 15. Kita punya AB. Ya, AB itu adalah 9. Sebentar, ini AD 12 ternyata ya. 12. Kemudian kita punya BA. BA itu AB lagi, 9. BC itu BC, kita tidak punya BC. Nah, ini persamaan yang kita punya nih ya. Sekarang kita tinggal memilih mau menghitung siapa. Kita disuruh menghitung BC ya dan AC. Ini BC dan CB itu sama, AC dan CA itu sama ya. Jangan nggak apa-apa kebalik-balik. Maka kita mau menghitung AC dulu misalnya. Maka kakak akan memilih ini dan ini. Nah, ini kakak memilih ini dan ini. Kakak punya 9 per BC sama dengan 15 per 9 ya. Maka kalau kita kali silang, 81 sama dengan 15 dikali BC. Ini ternyata kakak cari BC dulu. 9 kali 9, 81 ya. Sehingga kita punya BC-nya itu adalah 81 per 15. Ini bisa dibagi 3 menjadi 27 per 5 cm. Sekarang kita akan menghitung CA. Misalkan pakai ini ya. Maka di sini kakak punya 15 per 9 sama dengan 12 per CA. Kalau dikali silang, nah ini bisa disederhanakan dulu, dibagi 3 ya, menjadi 3, ini menjadi 5. Maka 5 CA ini sama dengan 12 dikali 3, 36. Maka kita punya CA-nya itu adalah 36 dibagi 5 cm. Ya, ternyata CA-nya adalah 36 dibagi 5. BC-nya ini tadi sudah kita hitung 27 per 5. Nah, sekarang untuk menghitung CD atau DC, nah, kalian bisa pakai Pitagoras 12 dan ini dapat ini. Tapi sebetulnya kalau kita lihat DC itu kan ada di BD ya. Ya, tapi dikurangi oleh BC. Sedangkan kita sudah tahu nih BD-nya itu adalah 15. Dikurangi BC-nya itu adalah 27 per 5 ya. Atau ini adalah 15 dikurang 5, 2 per 7. Maka hasilnya adalah 9, 5
per 7 cm. Jadi kita dapat nih semua tiga-tiganya. Sekarang kita coba soal yang berikutnya. Sebenarnya soal ini mirip dengan yang sebelumnya, hanya saja yang garis yang di sininya digeser sedikit ke atas, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat, maka kita punya sama-sama di sini sudut yang segitiga. Maka di sini cuma punya 2 segitiga ya. Kakak hanya punya segitiga ABC dan juga segitiga DEC, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita coba tulis dulu ya. Di sini DC-nya 5, CE-nya adalah 4, kemudian AC dari sini ke sini itu dikasih tahu adalah 12, sehingga kakak bisa tahu ini adalah 7. Kemudian dari 4, 5 ya, di segitiga yang kecil atas, kita bisa mendapatkan DE dengan Pitagoras. Hasilnya harusnya adalah 3 ya. Kita lihat nih triple Pitagoras. Nah, jadi memang kalau ketemu soal-soal seperti ini, ada siku-siku, kita selalu biasakan kita langsung nih menghitung besar dari si yang mungkin kita gunakan Pitagoras. Kayak ini ya, bisa Pitagoras kita langsung hitung nih. Kayak ini tadi si AB, kakak tahu ini bisa di Pitagoras karena kakak punya 12 dan kakak punya 15, langsung kita Pitagoras. Itu nanti akan membantu ke depannya sehingga menjadi lebih mudah dalam mengerjakan soal. Nah, sekarang kita ditanya AD. Oh, AD sudah dapat ya, gampang banget. AB dan BE. Nah, seperti tadi kakak bilang, maka kita hanya punya 2 segitiga nih. Segitiga ABC dan segitiga DEC. Apakah ini sebangun? Kita akan buktikan. Yang paling gampang dulu nih, ini kakak punya sudut A, ini sama dengan sudut E ya. Kenapa kak? Karena ini 90 derajat. Ini sama-sama 90 derajat. Kemudian kakak punya sudut C sama dengan sudut C. Jadi kalau kita melihat segitiga yang besar, dia punya sudut C, itu adalah sudut bintang. Segitiga yang kecil, dia punya sudut C juga, itu adalah bintang juga. Ini kita bilang dia berhimpit, karena di satu tempat yang sama persis. Kemudian maka yang terakhir, ini adalah sudut B, ya, ACB. B-nya kan belum kita sebut. Ini sama dengan sudut ini yang belum disebut adalah sudut D ya. Ini sudah pasti nih, ini adalah 180 dikurang 90 derajat dikurang si bintang. Nah, sehingga sekarang kakak punya segitiga ACB itu ya, kita mau bandingkan dengan segitiga ECD. Nah, ini sesuai ya, sesuai dengan sudutnya. A dan E itu sama, C dan C sama, B dan D sama. Sehingga kita bisa tinggal pakai begini nih. Oh, ini adalah AC dibagi EC. Itu sama dengan AB dibagi ED. Sama dengan CB dibagi CD. Ya. AB-nya itu yang ini. Maka kita mesti mengambil pasangan yang sama posisinya. Gitu ya, sesuai dengan sudut. Nah, sekarang AC-nya. AC-nya kita punya 12. EC dan CE itu sama. Itu adalah 4. Kemudian AB kita belum tahu. ED tadi kita sudah hitung pakai Pitagoras, itu adalah 3. BC itu kita tidak tahu, CB ya atau BC kita tidak tahu. Kemudian kita punya CD, CD itu adalah 5. Yang ditanya itu kan BE ya. Nah, BE itu nanti belakangan. Yang gampang dulu nih, ini sudah dapat, maka ini udah oke ya. AD udah dapat 7. Sekarang kita mau lihat si AB. Maka kita mengambil pasangan ini dan ini. Ya. Maka kakak punya 12 per 4. Ini sama dengan AB per 3. Ini boleh dicoret menjadi 3. Sehingga kakak punya AB-nya itu adalah 3 dikali 3 kali silang 9. Ya, ini dicoret dibagi 4. Sama-sama dibagi 4. 9 cm. Nah, untuk mencari BC ada 2 cara nih. Sekarang kalau kita lihat segitiga ABC, dia sudah lengkap nih, 9, 12, kita bisa cari BC-nya. Tapi bisa juga kita menggunakan pasangan ini. Nah, menggunakan pasangan ini nih, ya. Nah, menggunakan pasangan ini, maka di sini kakak akan coba AB, atau ini sama ini juga boleh nih. Nah, ini juga boleh nih. 12 per 4 sama dengan BC atau CB per 5, ya. Ini boleh dicoret. Ya, dicoret ini menjadi 3 dibagi 4.
maka CB-nya itu adalah dikali silang menjadi 15 cm. Nah, cuma memang yang ditanya bukan BC nih. Ini udah oke ya, AB udah dapat. Yang ditanya adalah BE. BE ini ada di BC ya. BE itu ada di BC, tapi dia dikurangi CE. Maka BC-nya itu adalah 15, dikurang CE-nya 4, maka kita dapat nih BE-nya itu ternyata 9 cm. Ya. Bukan 9 nih, 11 cm ya, 11 cm. Jadi cukup mudah ya, ketika kita bisa membuktikan segitiganya sebangun, kita menuliskan si segitiganya secara urut, kita bisa bikin persamaannya, kita bisa menyelesaikan soalnya. Nah, sekarang kakak akan mengajarkan satu soal tentang bentuk yang agak khusus ya. Itu kalau teman-teman diajarkan bentuk yang seperti ini. Ada sebuah segitiga dan ada 3 buah garis tinggi yang saling memotong di satu titik O ya. Nah, ini sebenarnya soal yang mudah-mudah gampang. Kenapa? Karena yang sulitnya itu adalah kita menentukan menggunakan segitiga yang mana. Tapi kalau kita sudah bisa menentukan segitiga yang mana, kita bisa mengerjakan soalnya dengan mudah. Nah, di segitiga ini itu ada beberapa pasang segitiga yang sebangun. Ada beberapa tipe nih, kakak bagi menjadi beberapa tipe. Tipe pertama itu adalah tipe kupu-kupu. Nah, ini kalau kita lihatnya seperti sayap kupu-kupu nih. Yang orange itu dengan yang orange, yang hijau dengan yang hijau, ya, yang putih dengan yang putih. Kakak coba ambil satu contoh, itu adalah untuk yang orange, ya. Nah, kalau kita lihat yang orange, kakak di sini punya sudut titik, ya, sama dengan sudut di sini titik. Kenapa sama, Kak? Karena dia bertolak belakang. Ya, maka kita mau mengecek ya segitiga CFO apakah dia sebangun dengan segitiga BDO. Yang pertama kita dapatkan sudut O sama dengan sudut O, dia bertolak belakang. Suatu sudut yang bertolak belakang itu pasti besarnya sama. Nah, yang agak sulit memang ini nih, menentukan dia sudutnya berapa, menentukan persamaan dan sebagainya. Sudut F ini sama dengan sudut D. Kenapa, Kak? Karena dia siku-siku 90 derajat. Ya, ini di sini siku-siku, maka di sini juga siku-siku. Di sini siku-siku ya. Maka yang terakhir sudut OF ini berarti C sama dengan sudut D sudah, O sudah, ini D, ini O, maka kebalik, ini O, ini adalah D. Ini adalah sudut B yang belum ya. Sebenarnya yang terakhir nih nggak perlu dibuktikan ya, karena kalau di dalam sebuah segitiga, buah sudut sama itu udah pasti sama. Maka sekarang penulisannya kita ubah, kita punya segitiga OFC itu sebangun dengan segitiga ODB. Sehingga kakak bisa bikin persamaannya OF ya, OF dibagi OD sama dengan OC dibagi OB sama dengan FC dibagi DB. Ya, nanti apa yang diketahui bisa kita tulis, bisa kita hitung. Nanti kita bisa mengerjakannya. Tipe yang kedua adalah tipe bumerang. Nah, tipe bumerang gimana nih, Kak? Nah, dia seperti ini nih ya. Jadi ini kakak memberikan dua contoh, si orange yang ini dengan si orange yang ini itu sebangun. Ya, untuk pembuktiannya ada sudut yang sama berhimpit, ada yang sama siku-siku. Maka yang ini pasti sama nih. Nah, ini sama ya. Nanti kita bisa bikin persamaan. Yang ini juga sama, kita punya sudut yang sama, sama-sama berhimpit. Punya sama-sama siku-siku di sini, siku-siku. Dan ada yang sama juga pasti di sini. Ya, jadi dua sudah sama, yang ketiga pasti sama. Tipe yang ketiga kakak sebut tipe bolak-balik. Ya, ini adalah contohnya seperti ini ya. Pembuktiannya gimana, Kak? Di sini ada sudut yang sama ya. Di sini kita punya yang ini. Nah, punya ini. Ini sebenarnya mirip kayak yang tadi nomor 2 tadi ya. Kemudian pasti yang sudut ketiganya sama. Nah, sudut ketiganya pasti sama nih yang di sini. Ya. Ini yang besar ini. Kita sama-sama punya siku-siku di sini, ya. Kita sama-sama punya sudut yang berhimpit di sini. Sudah dua sudut sama, maka sudut yang ketiga pasti sama.
Ketika kita sudah bisa membuktikan, kita buat urutan nama segitiga yang sesuai sudutnya, kita bisa mengerjakan soal. Yang terakhir kakak adik, nah dibentuknya seperti ini ya. Jadi si kuning dan si hijau ini adalah saling sebangun. Di sini punya sudut yang sama, siku-siku. Nah, sebetulnya yang ini pembuktiannya agak sulit nih ya. Karena sudut ini, nah ini sama dengan sudut ini. Ya, maka di sini kakak punya sudut apa? Misalkan sudut X, di sini juga X. Ya, ini X, ini X. X siku-siku ini apa tadi ya? Bulat. Maka di sini untuk yang besar, kakak juga punya X, punya siku-siku, di sini punya bulat. Ya. Nanti kita bisa membuktikan itu dan kita bisa mengerjakan soalnya. Kakak akan mencoba menjelaskan satu contoh soal yang terkait dengan bentuk segitiga ini. Tentunya tidak bisa banyak-banyak karena durasi video. Nah, di sini kakak punya AF itu 12, kemudian CF itu 8, dan AD itu 10. Yang ditanya itu adalah berapa sih panjang dari BD gitu ya. Nah, kalau menyelesaikan soal-soal yang bentuknya seperti ini, maka kita akan mencari dua buah segitiga. Jadi kalau video soal-soal sebelumnya sudah jelas tuh ada segitiganya 2. Di sini kan segitiganya banyak banget, jadi kita harus mencari dua buah segitiga. Segitiga apa sih yang kita cari? Yang pertama adalah segitiga yang paling banyak dikasih tahu angkanya. Kalau di sini kalau kakak lihat, kakak punya segitiga ADC. Paling banyak nih, ada 10, ini ada nih, sebenarnya CD-nya pun bisa kita cari dengan Pitagoras. Tapi sepertinya nggak perlu. Kita kemudian akan mencari satu buah segitiga lagi, di mana pada segitiga itu terdapat BD. Karena yang ditanya adalah BD, kita mencari segitiga yang ada bagian yang ditanyanya, BD. Bisa segitiga kecil, yang ini, tapi ini kurang pas karena nggak tahu apa-apa. Kita coba perbesar sedikit, ternyata kita punya segitiga ABF. Ya, segitiga ABF. Maka kakak punya dua segitiga nih. Satu yang putih, ya, yang putih ini. Satu yang hijau. Ini kalau dilihat ini seperti tipe yang kupu-kupu ya. Nah, sekarang kita akan membuktikan sudut-sudut yang sama. Kalau di sini paling gampang, sudut A sama dengan sudut A ya. Karena ini sama-sama membentuk sudut yang sama nih. Ini kita sebut alasannya dia sama karena dia berhimpit. Kemudian kita punya sudut D di sini sama dengan sudut F. Kenapa? Karena dia 90 derajat. Kemudian kita punya sudut C yang terakhir sama dengan sudut B. Ya, ini sebenarnya tidak perlu dijelaskan lagi karena sebuah segitiga, dua buah sudut sama, maka sudut yang ketiga pasti sama. Ya, ini 180 derajat dikurang 90 derajat dikurang sudut A. Maka kita bisa menulis ulang ya nama segitiganya menjadi segitiga ADC itu sebangun dengan segitiga AFB. Jadi sesuai dengan urutan sudutnya. A sama A, D sama F, C sama B. Kemudian kita akan bikin persamaannya di mana segitiga ADC itu sebangun dengan segitiga AFB. Maka kita bisa punya AD, ini kita pilih sama ini, maka yang bawahnya juga sama dibagi AF sama dengan AC, kakak pilih sama ini, dibanding dengan AB, ya sama dengan DC dibanding dengan FB. Nah sekarang kita akan melihat ya, kita punya angka apa aja. AD kita punya 10, ini AD 10, AF kita punya 12 ya, AC ya ini kita punya 20 nilainya, AB kita tidak punya nilainya. AB kan kita nggak tahu nih AB nilainya berapa. DC itu kita tidak tahu nilainya berapa. FB kita juga nggak tahu nilainya berapa. Oke. Nah kalau kita lihat di sini, kemungkinan yang bisa dipakai itu hanya ini sama ini ya. Kalau ini nggak mungkin dipakai karena atas bawah kita nggak tahu angkanya. Kalau kita punya dua yang begini itu enak banget ya. Pasti kita akan mencari yang tahu semua dan yang satunya nggak tahu. Ya, yang tidak tahunya hanya satu nih, jangan yang tidak tahunya 2, itu nggak usah dikerjakan. Dan ini pas banget karena kita mau mencari BD dan BD itu ada di AB. Artinya kalau kita dapat AB, kita bisa mencari BD. Maka kakak di sini punya 10 per 12 sama dengan 20
per AB. Ini boleh sederhanakan dibagi 2 menjadi 5, dibagi 2 menjadi 6. Maka kakak punya 5 dikali AB, dikali silang ya. Ini punya 20 dikali 6. Maka kakak punya AB itu sama dengan 5 dikali AB, 120. Maka AB-nya adalah 120 dibagi 5 ya. AB-nya ini adalah 24 cm. 24 cm segini. Nah, maka sisanya, karena di sini 10, pasti kita bisa cari 14 cm ya. Dimana BD itu adalah AB dikurang AD. Ya, sehingga kita dapat nih, dia 24 dikurang 10, hasilnya adalah 14 cm. Nah, kira-kira seperti itu ya. Memang seperti agak susah. Memang biasanya kalau soal yang ini keluarnya sih di sekolah-sekolah yang unggulan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar.